Warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang memiliki materi pendekatan pembelajaran di sekolah dasar. Adapun anggota kelompok yaitu pertama saya Halina Epi Susanti NIM 051, Aisyah Nur Hasana NIM 049, Misha Hudianti NIM 048, Galih Revianto NIM 047, Natalia Lajan NIM 050, Sugianto NIM 046. Pengertian pendekatan pendidikan. Menurut Bulo, dalam Suprihating Room 2013 halaman 146, pendekatan pendidikan adalah sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran. Menurut Sanjaya, dalam Suprihating Room 2013 halaman 146 berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya, menurut Wati, tahun 2018 halaman 7, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aisyah. Menurut Andayani 2015, ciri-ciri pendekatan pembelajaran ada 6. Yang pertama, mulai dari yang konkret ke arah yang abstrak. Yang kedua, mulai dari yang sederhana ke arah yang kompleks. Nomor 3, mulai dari keseluruhan ke arah bagian. Yang keempat, mulai dari umum ke arah spesifik atau deduktif. Yang kelima, mulai dari spesifik ke arah umum atau induktif. Yang keenam, mulai dari arah yang sudah diketahui ke arah yang belum diketahui. Fungsi pendekatan pendidikan menurut Andayani 2015. Yang pertama, sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua, memberikan garis-garis rujukan untuk merancang pembelajaran. Yang ketiga, fungsinya menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang keempat, mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. Yang kelima, menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada pendekatan kontekstual. Menurut Simatupang 2019, pendekatan kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik
dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dalam pengajaran konstekstual memungkinkan terjadinya 5 bentuk belajar yang penting. Yang pertama yaitu mengaitkan, yang kedua pengalaman mengalami, yang ketiga menerapkan, yang keempat pengalaman kerjasama, yang kelima mentransfer. Yang kedua, pendekatan induktif. Menurut Simatupang 2019, pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Pendekatan ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum. Pendekatan induktif merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan khusus menuju keadaan umum. Selanjutnya, yang ketiga, pendekatan deduktif. Menurut Simatupang 2019, pendekatan deduktif atau deductive approach adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan, konklusion berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Dalam sistem deduktif yang kompleks, penelitian dapat menarik lebih dari satu kesimpulan. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari suatu yang umum ke suatu yang khusus. Selanjutnya yaitu pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik untuk menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep atau miskonsepsi. Yang kelima yaitu pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta pembelajaran. Dalam pendekatan ekspositori, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Artinya, pembelajaran dilaksanakan secara holistik dan tidak khusus. Yang keenam, yaitu pendekatan konstruktivisme. Dalam kelas konstruktivis, seorang guru tidak mengajarkan kepada anak bagaimana menyelesaikan persoalan, namun mempresentasikan masalah dan mendorong siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Pendekatan yang ketujuh yaitu pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk memperoleh pengalaman, menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin atau jarang ditemui ataupun masih belum dikuasai. Selanjutnya, yaitu pendekatan pemecahan masalah. Menurut Hayati, tahun 2019, pendekatan pemecahan masalah merupakan strategi belajar di mana siswa menemukan kombinasi aturan-aturan yang telah dipelajari terlebih dahulu untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah.
Langkah-langkah yang dikemukakan oleh Qualia dalam Hayati tahun 2019 yaitu yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, merencanakan pemecahannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana. Dan yang keempat yaitu memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk memperoleh pengalaman, yaitu menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat dan masih belum dikuasai. Yang 8, pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended oleh Sawada dalam buku Nur Hayati tahun 2013 yaitu bahwa pendekatan open-ended merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran di mana guru memberikan suatu situasi masalah pada siswa yang solusi atau jawaban masalah tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara. Siswa dihadapkan pada open-ended, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Yang ke-9, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, prosedur, hukum, atau prinsip melalui tahapan saintifik. Pembelajaran berbasis pendekatan saintifik ini, siswa didorong lebih mampu dalam observasi, bertanya, bernalar, dan mekomunikasikan atau mempresentasikan hal-hal yang dipelajari dari fenomena alam ataupun pengalaman langsung. Kemendikbud 2013 halaman 203-212. Contoh pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran kurikulum 2013. Artinya, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan ini sebagai induk model dan metode pembelajarannya. Selanjutnya, jenis-jenis pendekatan pembelajaran menurut Abdullah 2017. 1. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru. Menurut Abdullah 2017, pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru yaitu pembelajaran yang mendapatkan siswa sebagai objek dalam pembelajaran dan kegiatan belajar bersifat klasik. Dalam pendekatan ini guru mendapatkan dari sebagai orang yang sebar tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. 2. Menurut Abdullah 2017, pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa. Pembelajaran berorientasi pada siswa adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek belajar dan kegiatan belajar bersifat model. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa, manajemen dan pengelolaannya ditentukan oleh siswa
Pada pendekatan ini, siswa memiliki kesempatan yang terbuka untuk melakukan kreativitas dan pengembangan potensinya melalui aktivitas secara langsung sesuai dengan minat dan keinginannya, dengan menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inquiry serta strategi pembelajaran induktif. Daftar pustaka. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mbak Natalia belum masuk. Dia gak ada sinyal. Lah terus piye? Gimana? Ya nanti itu baca dapus aja. Direkam.